Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue sudah dapat ya guys ya. Ini apa? Kalau misalkan kalian nonton video sebelumnya, gue ada dapat license atau misalkan SIM Jepang ya guys ya. Jadi bisa gue mengendarai mobil di Jepang atau misalkan mop ya. Skuter kecil 50 cc gue bisa pakai pakai apa skuter pakai cc ya pakai mengendarai skuter dan mobil gitu, mobil normal, mobil biasa ya guys ya, bukan truk, bukan bus, bukan dan lain sebagainya, cuman mobil biasa. Kalau ini, kalau untuk bus dan lain sebagainya itu SIM-nya ada lagi gitu ya guys ya. Ini mobil biasa, ini kita dibedakan jadi AT automatic sama manual. Jadi gue pilih manual, automatic ya, sorry automatic. Kenapa? Karena gue lebih apa namanya, senang aja pakai matic, gampang soalnya. Oke, kalau kalian udah nonton pasti udah tahu. Dan ini gue udah dikasih mobilnya. Ini mobil operasional. Ini kuncinya Toyota ya guys ya. Ini pakai mobil wireless dia. Tinggal pencet aja. Dan di Jepang itu kalau misalkan kalian punya SIM ya kan, SIM baru bikin, kalian mesti ngasih ini ya guys ya, di mobil kalian depan sama belakang ya guys ya. Ini adalah kode bahwa kalian adalah beginner ya guys ya. Ini 1 tahun wajib dipasang ya guys ya, 1 tahun wajib dipasang. Oke guys, kenapa di sini apa gue beginner gitu kan? Kenapa? Karena di Jepang ya guys ya. Kalau di Indonesia itu nggak butuh ya guys ya. Gue udah lama apa namanya nyupir apa namanya, mengendarai ya guys ya, apa driving mobil di Indonesia udah lama. Cuman kalau di Jepang baru, jadi harus pakai ini ya guys ya, harus pasang ini. Setelah itu ini dia, ini adalah dari mobilnya. Ini kayak STNK dan BPKB ya guys ya, STNK nya sama asuransi ya guys ya. Ini Takanisi, pokoknya ini udah ditulis banyak banget nih buku-bukunya. Gue nggak tahu sih buku apa aja ini, soalnya bukan mobil gue ya guys ya. Gue nggak beli mobil, gue dikasih mobil operasional ya guys ya. Ini dia kuncinya ya yang tadi. Jadi gue pakai, bisa dipakai gitu kan untuk kegiatan sehari-hari gue sama kegiatan kerja juga ya guys ya. Nah ini dia udah ditulis STNK-nya juga. STNK-nya kayak gini ya guys ya. Kalau di Jepang itu buku. Dan ini aku nggak tahu, ini kita coba buka ya. Oh ini buku-buku juga ya guys ya. Ini buku-buku juga, buku tentang mobil ya guys ya. Ini bagaimana apa namanya ini akinya kayak gitu ya guys ya. Ini cara pedoman ya guys ya. Ini pedomannya cara menggunakan mobilnya. Ini 1 kali 2 kali gitu kan. Ini kalau tabrakan gimana? Oh ini ada itunya lah ya, buku-bukunya. Ini Aqua ya kan. Ini mobilnya yang gue pakai itu mobil operasionalnya namanya Aqua Toyota, dari Toyota ya guys ya. Kalian bisa cari di Google, ada kapasitas itu sekitar 5 ya guys ya, 5 atau 4 ya guys ya. Soalnya kalau apa badannya gede-gede itu cuman cukup 4 orang aja ya guys ya. Oke, ini ada pedoman bukunya juga lengkap sudah. Ini ada ETC. ETC itu kalau kalian nggak tahu, kalian bisa nonton video sebelumnya gua udah bahas ini ETC ya guys ya. Ini udah di mobilnya udah dipasang ETC ya guys ya. Jadi kita naik tol juga gampang, tinggal masukin kartu ETC-nya. Kebetulan gue udah bikin, dan gue udah bikin videonya juga ya guys ya. Kalau kalian mau tahu tentang ETC dan kartu ETC ya guys ya, gue udah bikin videonya juga. Oke, kita masukin lagi. Ini buku-buku pedoman mobilnya juga. Kalau misalkan rusak, mungkin kalau mogok gitu kan, mungkin ada juga gitu kan. Kita di mana ini, apa ini? Oh ada baut-bautnya juga ya guys ya. Gue nggak tahu sih buat apa ini, cuman kita simpan aja. Ini mungkin dibutuhkan ya guys ya. Made in USA gitu kan. Gue baru lihat sih kayak gini, made in USA, buatan Amerika gitu kan. Biasanya kan buatan Cina, buatan Indonesia, buatan Vietnam kayak gitu-gitu sih guys. Ini USA, Amerika guys. Mahal biasanya, soalnya lebarnya itu mahal, gaji lebarnya itu. Oke, ini dia. Ini buku pedoman dari bukunya Chiba, apa ini, Toyopet. Oke, dan ini dia BPKB sama STNK-nya sama asuransi guys ya. Gua mobil ini gue masukin ke asuransi gue, bukan gue yang ngelakuin sih, cuman apa owner gue ya guys ya. Soalnya ini owner apa
yang mobilnya bukan punya gue ya, sekali lagi bukan punya gue, ini punya owner ya guys ya. Oke, nanti gue akan coba driving ya guys ya, untuk kerja juga gitu. Gue bisa lebih memudahkan gue kerja, soalnya kan gue pegang 2 restoran nih guys ya, dan beda tempat gitu, jadi gue bisa bolak-balik gitu kan sendiri tanpa harus apa namanya nelpon seseorang buat pick up gua, atau misalkan owner gua suruh pick up gitu, nggak bagus juga, nggak etis. Jadi gua bisa langsung kalau misalkan sibuk ke sana gua ke sana, kalau misalkan sibuk ke sini gua ke sini, kalau misalkan ada apa-apa di sini gua ke sini gitu. Jadi kan apa, bisa mobile sendiri gitu guys ya. Nah sebelum apa namanya, kalau udah 1 tahun ini boleh dilepas ya guys ya, kayak gini. Ini kenapa mesti 2 ya guys ya, di belakang sama di depan ya guys ya. Di depan kenapa, ini fungsinya untuk mengetahui bahwa kalian itu baru pertama mengendarai mobil di Jepang mungkin ya guys ya, kayak gitu ya guys ya. Dan kalau orang Jepangnya itu baru dapat SIM gitu, intinya itu. Ini ada tulisannya juga 1 tahun ya guys ya, 1 tahun, nggak boleh apa, nggak ada nanti kalau misalkan ada polisi yang nangkap kalian dan kalian diminta nunjukin SIM kalian dan dilihat ini baru nggak nyampe setahun gitu kan, baru 2 bulan atau 3 bulan dan nggak ada marks kayak gini, kalian akan dicopot mungkin ya guys ya, mungkin akan ditilang poinnya dikurangi lah, apalah, udah itu kalian akan kehilangan SIM kalian. Jadi hati-hati ya guys ya, mengendarai dengan bijaksana dan hati-hati sesuai latihan kalau kalian sekolah mengemudi di Jepang. Ketika kalian dapat SIM, kalian mesti ngikutin peraturan Jepang gitu ya guys ya. Di Jepang itu sulit banget, gua aja lama bikin SIM-nya itu karena susah, emang susah banget gitu kan. Nah SIM Jepang itu apa, bisa dipakai apa aja gitu kan, kalian bisa bikin ATM, bisa bikin kartu kredit, itu lebih gampang pakai ini ya guys ya, ketimbang apa namanya Jayukado atau resident card ya guys ya. Ini lebih kuat. Kenapa? Karena ini termasuk ke polisi gitu kan, kalian itu udah lebih dipercaya gitu kan. Ini kan soalnya kenapa, jarang ada orang apa asing punya SIM gitu kan. Sekarang sih udah banyak sih ya guys ya, udah banyak, cuman nggak apa namanya, yang nggak punya itu lebih banyak ketimbang yang punya gitu. Jadi makanya apapun itu bank dan lain sebagainya, kalau kalian pakai ini udah aman gitu kan. Dan ini apa namanya expirednya 3 tahun gitu kan, beda kalau di Indonesia mungkin 5 tahun, kalau di sini 3 tahun gitu ya guys ya. Dan bisa diperpanjang gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak perpanjang SIM kalian mesti ngulang dari awal lagi ya guys ya. Kalian mesti ikut KWM lagi kalau misalkan itu ya guys ya, untuk GAKA lagi 50 soal, kemudian apa namanya home ya kan, driving di luar, kemudian GAKA lagi 100 soal. Itu lama banget prosesnya guys. Kalau kalian lulus sekali itu sih gampangnya guys ya. Udah itu seminar lagi, butuh waktu banyak, lama gitu ya guys ya. Jadi gue saranin kalau kalian pengen dapat apa namanya, pengen bertahan di sini lama dan pengen mengendarai ini, jangan lupa kalau udah deket gitu kan, udah dekat misalnya udah mau 3 tahun, kalian mesti renewal atau misalkan closing atau misalkan ganti ya guys, ganti yang baru ya kan ya. Kalau nggak kayak gitu kalian sayang. Ini mahal loh kalau misalkan bikin di Jepang itu apa namanya, sekolah gitu kan, sekitar 20 juta, 25 juta sampai 35 jutaan gitu ya guys ya. Untuk sekolah, kalau itu pun lulus, kalau nggak lulus kalian mesti bayar lagi gitu guys. Itu sumpah mahal banget ya guys ya. Jadi apa, pergunakanlah SIM Jepang ini dengan bijaksana. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti gue akan coba mengendarai mobil ini, nanti gue akan bikin vlog juga ya guys ya, mengendarai Aqua Toyota gitu kan. Di Indonesia mungkin nggak ada ya mobil-mobil kayak Aqua seperti ini. Gue baru lihat di Jepang sih ya guys ya, sama mungkin di Malaysia ada ya guys ya, gue nggak tahu sih, udah lupa sih, udah lama gue nggak di Malaysia, tinggal di Malaysia nggak. Itu juga baru 2015 kemarin ya guys, 2019 kalau nggak salah, lupa gue, 2020 ya.
2023, sorry, 2023 kemarin ya guys ya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanyain di kolom komentar, tulis ya guys ya, tulis, nanti gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you very much sudah sampai di sini, kalian sampai menonton. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.